Alhamdulillah sih sekarang mah udah lumayan, udah nggak bolong-bolong lagi. Soalnya kan setiap subuh selalu ke masjid tuh, subuh, isya, maghrib kan selalu di masjid. Apa yang ingin kamu berikan kepada ayah dan bunda? Kalau aku jadi TNI, aku pengen merawat mereka sebagaimana mereka merawatku saat aku masih kecil. Kalau misalnya aku punya uang, mereka pengen kayak jalan atau beli baju, aku beliin. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Ramdan Priyatna sebagai host pada kesempatan hari ini, dan sudah hadir di tempat ini di podcast Obat, obrolan bermanfaat. Bukan guru, bukan orang tua, bukan pakar parenting, tapi santri ini sekarang ya, santri SDIT Bahteranu kelas 6. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Nih Ustadz mau nanya nih, dengan siapa nih? Kalau Ustadz tahu sih, tapi pemirsa di rumah belum tahu. Siapa namanya? Nabil Muasim Yusuf. Nabil Muasim Yusuf. Yusuf. Dipanggilnya Nabil atau Muasim atau Yusuf? Nabil kebanyakannya. Nabil. Kebanyakannya. Ya. Memangnya ada sedikit orang yang nyebutnya Muasim gitu? Nggak ada? Gak ada. Kalau bunda atau ayah di rumah manggilnya? Bill. Bill. Oh gitu. Kalau teman-teman rata-rata Nabil ya. Iya. Nah, oke. Kamu tahu nggak? Mungkin ada bocoran dari ayah dan bunda. Namamu itu punya arti apa? Nama Nabil itu artinya anak laki-laki yang cerdas dan juga ganteng yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Bener ya, nama itu doa. Kalau Ustadz Ramdan Priyatna, Ramdan itu bulan Ramadan. Nah kalau orang sudah melaksanakan saum Ramadan, nanti jadi orang yang bertakwa kan gitu ya. Jadi Nabil juga bagus namanya, Masya Allah. Nabil, biasanya Ustadz itu kalau menghadirkan narasumber ya, tamu itu pakar parenting, terus juga orang tua, dan juga narasumber-narasumber yang sudah dewasa biasanya. Hari ini khusus Ustadz meminta Ananda untuk hadir di sini. Kaget nggak? Kaget. Kenapa kok saya yang terpilih gitu ya? Iya. Disampaikan nggak ke orang tua? Disampaikan. Nah, terus gimana tuh? Apa namanya tuh respon orang tua? Kayak bangga, nangis gitu. Nangis? Iya. Aslinya? Asli. Kapan tuh kamu menyampaikan, kapan? Kemarin? Iya, kemarin. Kemarin sampaikan, terus gimana? Kan aku teh gini, pulang sekolah. Bunda, itu aku disuruh sama Ustadz Ramdan buat podcast. Tiba-tiba bunda aku pun nangis. Kenapa harus Nabil? Oh, nangisnya nangis apa tuh? Nangis sedih, kecewa gitu. Oh, kenapa anak saya, mendingan anak orang lain aja gitu, atau bukan? Enggak, kayak bahagia gitu. Oh, begitu. Terus apa yang disampaikan bunda ke kamu? Ya kata bunda aku semoga lancar podcastnya. Masya Allah, yang namanya doa bunda itu biasanya mustajab ya. Nah, ya memang Ustadz tuh sebetulnya menghadirkan Ananda Nabil ini bukan berarti yang lain pun tidak bagus ya. Cuman ya begitu aja, takdir dari Allah ya. Kita waktu itu ngobrol sedikit. Ananda Nabi, Ustadz nanya terkait dengan sholat kamu ya. Kayak nanti kita juga bahas tentang sholatnya Nabi ketika di waktu libur atau pas waktu subuh seperti apa. Karena memang sebagiannya anak-anak itu walaupun usianya sudah balik, sudah 15 tahun, sudah mimpi basah gitu ya, tapi masih susah sholat.
masih harus dibangunkan oleh orang tua. Apakah Nabil pun tipe seperti itu? Ya nanti kita tanya. Nabil, di antara teman-temanmu itu, ini badan dan tinggi tubuhmu itu paling besar ya sepertinya? Atau ada yang lain? Kayaknya mah aku deh yang paling besar mah. Di antara laki-laki ya? Iya. Kalau perempuan ada yang lain ya, yang tinggi juga. Nah, itu tuh memang gen kamu tuh punya ayah atau bunda yang tinggi besar juga sehingga kamu juga, atau kakek mungkin, siapa tuh? Aku mah tinggi teh keturunan dari ayahku. Oh. Soalnya ayahku juga tinggi. Oh gitu? Iya. Satu terusan belum pernah ketemu dengan bapak kamu tuh. Memang kalau kesini suka yang mengantar ayah, bunda atau siapa? Yang mengantar tuh biasanya seringnya ayah. Oh, tapi jarang masuk ya? Iya. Soalnya kerja juga. Oh, alhamdulillah. Jadi sambil kerja langsung kamu diantarkan dulu ke sini gitu ya? Iya. Terus pergi kerja. Oh gitu. Kalau bunda kerja nggak? Kerja cuman di rumah. Oh. Soalnya kan dede aku. Oh, punya adik juga. Iya. Punya kakak nggak? Enggak, aku itu anak pertama. Anak pertama laki-laki. Anak keduanya? Adik aku yang udah meninggal. Oh. Sebenarnya aku itu punya harusnya tiga bersaudara. Gitu. Yang kedua ini menurut dokter laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Meninggalnya di mana? Di kandungan atau sudah lahir? Pas tinggal nunggu lahir doang. Oh, jadi masih di kandungan ibu Iya. ya, Masal, itu namanya keguguran mungkin ya. Oh, iya iya. Selanjutnya yang ketiga itu namanya Syakwil. Laki perempuan tuh? Laki. Kok mikir dulu? Laki-laki ya. Ya. Syakwil, alhamdulillah. Bedanya kamu dengan adik berapa tahun yang ketiga itu? Kalau yang sekarang teh adik aku umurnya 2,5 tahun. Oke. Kamu usia sekarang? Mau 13. Mau 13, berarti lumayan jaraknya jauh ya? Iya. Masya Allah. Sayang nggak sama adik? Sayang dong. Ciri kamu sayang sama adik biasanya dibuktikan dengan apa? Ya main bareng biasanya mah. Kadang-kadang diantarin kalau pengen jajan, kakak jajan, aku antarin. Masa Allah, ini kakak yang baik. Tapi pernah nggak adik bikin kamu jengkel? Pernah waktu itu teh aku waktu Sabtu dan Minggu lagi main handphone, adik aku teh kayak marah-marah kayak aku, ayah aku teh marah ke aku gara-gara aku main handphone terus. Nah, Kamu main handphone terus? Terus? adik aku nangis deh. Aku teh kesel sama adik aku teh. Terus setelah itu, apakah keselnya sampai hari ini nggak? Enggak, itu cuman sekata orang Sunda mas sehari tahun ya. Tapi tetap sayang kan? Sayang. Betul. Kalau adik kamu sayang nggak sih sama kamu menurutmu? Kata aku mah sayang sih. Iyalah, pasti kalau ada garis keturunan itu harusnya saling menyayangi ya. Tapi tidak usah dengan kamu juga, itu tuh seketurunan. Betul nggak? Betul. Dari Nabi Adam kan? Iya. Makanya innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, Nabi itu berarti sudah tadi itu berapa usia tuh? Usianya? Hampir mau ke 13. 13 tahun. Nah, Nabi pernah dengar nggak istilah balik? Ini anak udah balik gitu. Pernah. Nah, sepengetahuan kamu, balik itu apa? Balik itu kalau nggak salah ya, gimana ya? Coba. Kayak misalnya itu apa? Kayak dosa yang kan awalnya kita dosanya ditanggung oleh orang tua. Kalau udah balik itu dosanya ditanggung sama kita sendiri. Oh gitu. Berarti udah gede lah gitu, udah dewasa, dianggap dewasa itu balik ya. Iya. Kalau laki-laki itu, para pemirsa yang budiman termasuk Nabil, itu katanya ditandai dengan ihtilam. Ihtilam tuh mimpi basah. Jadi pas di celana kamu tuh ada cairan yang bukan kencing, bukan pipis. Nah itu balik. Kalau sudah balik seperti itu, kamu melakukan sebuah perbuatan baik, itu akan berpahala. Kamu yang diberi pahalanya.
kalau bunda dan ayah diberikan pahala karena sudah mendidik kamu gitu. Oke. Tapi kalau kamu tuh berbuat dosa, itu dihitung sebagai dosa. Tapi kalau Ananda tuh sebelum balik, ya misalnya usia 9 tahun belum mimpi basah gitu ya. Nah itu Nabil ketika berbuat dosa belum dihitung sebagai sebuah dosa gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, insya Allah. Nah kalau perempuan itu dengan haid. Nah, kan kamu juga kadang suka mendapati mungkin ada beberapa teman perempuan kamu yang tidak sholat zuhur ya. Oh, iya. Itu bukan berarti dia tuh tidak melaksanakan perintah Allah. Oh kamu nggak sholat, ya bukan begitu. Dia nggak sholat itu karena memang dilarang oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat karena haid gitu. Beda dengan kamu nggak akan pernah haid ya. Iya. Oke, nah Nabil, Nabil itu kan kalau rumah di mana Nabil? Di Sanggarinda Lestari. Oh, jadi setiap hari kadang-kadang diantar oleh ayah, Ya. diantar oleh siapa selain ayah? Kalau ayah ada keperluan lain gitu? Oh, kadang-kadang diantar sama om. Kalau nggak sama om pakai Gojek. Gitu ya. Seperti sekarang nih mau pulang dari siaran podcast, oleh siapa nanti dijemputnya? Kurang tahu sih Tat, antara om sama Gojek. Oh gitu. Yang penting mah kamu selamat ya sampai Iya. tujuan pulangnya. Amin. Nah, kamu kan sekarang sudah kelas 6. 6 apa tuh? Abdullah bin Mas'ud. 6 Abdullah bin Mas'ud. Nah, tahu nggak siapa tuh Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi namanya? Seingat saya aja ya Tat ya. Kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang ke-6 yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad berdakwah diawali di Mekah. Masya Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud itu suka melayani Nabi, menyiapkan air untuk wudhu, untuk mandi, dan Masya Allahnya beliau itu terkenal sebagai ahli tafsir. Iya, ada Abdullah bin Abbas, kan ada ya, sekelas sebelah lagi namanya Abdullah bin Abbas, itu juga ahli tafsir. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud di zaman Nabi itu. Pengen gak jadi ahli tafsir? Pengen. Ahli tafsir itu adalah yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kadang-kadang kan kita tidak pahamnya. Naon sih maksudnya ini tuh surat Al-Kafirun tuh tentang apa? Nah itu ditafsirkan oleh ahlinya. Di antaranya di zaman sahabat itu ada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Kadang disebut juga dengan Ibnu Mas'ud gitu. Tahu nggak perawakan Ibnu Mas'ud itu atau Abdullah bin Mas'ud itu kecil? Kecil, pendek, hitam. Ya, beda kamu kan badannya tinggi besar, ini mah kecil, pendek, hitam. Pernah tuh dihina. Kalau kata orang sekarang istilahnya apa tuh? Dibully ya. Bully pernah tuh. Wah, kamu badannya kecil, betisnya tuh kecil. Kecil. Tapi ketika Nabi Muhammad mendengar apa hinaan dari sebagian kecil teman-temannya Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi Muhammad, "Hei, kamu jangan ngebully Abdullah bin Mas'ud." Iya, sungguh itu betisnya itu lebih berharga, lebih bernilai daripada satu gunung Uhud. Iya. Gunung Uhud itu kalau kamu nanti umroh atau haji ya, amin ya. Amin. Itu besar, tapi lebih tinggi derajat dan besarnya, istimewanya Abdullah bin Mas'ud. Nah ngomong-ngomong, selama kamu belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, betah tuh di Bahtera Nu teh? Alhamdulillah betah. Asli? Betahnya? Alhamdulillah. Apa yang bikin kamu betah? Teman-temannya baik, sama guru-gurunya juga ramah, sama sistem pelajarannya juga kreatif gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak ngebosonin. Kadang-kadang kan biasanya kalau ke sekolah lain mah selalu di kelas terus. Ini mah ke saung. Oh, dia ada saung. Iya. Jadi Pernah ke sawah nggak?
Waktu itu kelas 5 pernah. Pernah mau apa, mau ngurak atau? Enggak, kayak olahraga. Olahraga ya, ke sawah. Terus juga kadang suka ada outing kelas juga ya, Ke tempat yang seru. perkemahan. Itu kamu suka nggak kalau ada perkemahan? Iya. Dan sebentar lagi kita ada perkemahan juga kan ke Ranca Upas ya. Oh. Jadi betah ya. Betul. Tapi tentulah dalam hidup mah kan ujiannya. Mungkin dalam 6 tahun kamu belajar ada yang bikin kamu jengkel, baik itu teman atau guru atau apa. Pernah nggak? Pernah. Coba sampaikan. Kalau bikin jengkel tuh teman-teman sekelas aku, teman-teman yang di rumah sama sekelas aku. Kalau teman-teman di rumah selalu ngatain aku anak kingkong gitu. Dihina kingkong, kenapa gitu? Soalnya kan badan aku besar tuh. Lah masalahnya di mana? Gak tahu, mungkin gara-gara aku hitam gitu. Enggak. Badannya besar. Jadi gini Nabil, misalnya Nabil itu punya rumah yang bagus, gede, mahal gitu ya. Terus ada orang pengemis lewat ke depan rumahmu. Hei, rumah jelek. Hei, penghuni rumahnya pelit gitu. Padahal kamu lihat rumah kamu tuh bagus. Terus juga kamu tuh dermawan. Kira-kira tersinggung nggak dengan omongan pengemis tadi? Tersinggung sih. Tersinggung ya? Harusnya mah enggak. Kenapa tuh? Karena kan sebetulnya tidak ada masalah yang berada di dalam diri kamu tuh. Rumah kamu kan bagus disebut jelek. Terus kamu juga orang yang dermawan tapi disebut pelit. Kalau kamu mendengarkan orang-orang tersebut, capek nggak hidupmu? Antara capek sama enggak. Capek harusnya. Ada yang ngomong ngehina ke kamu, kingkong. Kamu marah. Terus ada yang nyebut lagi ke kamu, kamu pesek misalnya. Kamu nggak pinter. Kamu rambutnya apa gitu ya. Kamu kulitnya nggak putih gitu. Misalnya ya, Ya. Capek. Betul nggak? Betul. Nah, capek, emosi kamu tuh terkuras. Yang bagus dihadapi itu adalah dengan senyuman, tenang aja. Kalau di sekolah itu berarti sampaikan kepada guru. Kan ada guru. Kalau dengan guru nggak selesai, berarti ada wali kelas. Kalau nggak beres dengan wali kelas, ada siapa lagi? Ada kesiswaan. Kalau tidak ada kesiswaan atau tidak selesai juga, ada dengan kepala sekolah. Bahkan mungkin orang tuanya bisa dipanggil. Gitu ya? Kedepannya seperti itu. Tapi Ustadz lihat memang secara umum Nabi itu anak yang bisa mengendalikan nafsunya ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti kalau dihina apalagi gitu ya, itu ya tenang aja, kalem. Oke. Kayak orang ngeludah. Oleh kamu ditampanan capek tuh, biarin aja orang ngeludah, kembali ke dia sendiri. Oke. Betul nggak? Ya, benar. Kalau Ustadz ya, dulu juga sama seperti Nabil sih. Kalau ada yang ngeledek langsung marah, nangis gitu ya. Kalau sekarang enggak, biarin aja. Jadi hidup Ustadz jadi bahagia. Kenapa? Karena nggak terlalu mendengarkan omongan-omongan dari luar yang sebetulnya itu tuh tidak sesuai dengan faktanya. Sebetulnya Nabil tuh harus bersyukur punya badan yang besar. Coba lihat orang lain udah kelas 6 tapi maaf ya badannya tidak besar gitu, kecil terus kan. Mereka tuh pengen besar sebetulnya ya. Nah, ngomong-ngomong, Nabil punya hobi olahraga nggak? Sedikit ada. Apa coba hobinya? Biasanya mah main bola. Kalau diajakin sama temen. Kalau nggak diajakin berarti nggak main. Iya. Berarti hobinya bukan itu, mungkin ada yang lain nggak? Hobi yang paling Nabil sukai apa? Aku paling disukai teh kayak minta telolet gitu lah. Itu mah harus ke jalan itu. Iya. Bahaya meureunnan. Enggak, kadang-kadang di YouTube kayak gitu. Di YouTube. Kadang-kadang juga ke gerbang tol Soroja tuh banyak anak-anak. Tapi hati-hati. Kesukaanmu itu gak salah, tapi hati-hati gitu ya. Jangan sampai pernah suatu waktu peristiwa kejadian ada orang yang anak yang minta toilet akhirnya malah ketubruk ya. Nah, selanjutnya Nabil, kamu juga punya cita-cita kan? Ya. Nah, cita-citanya Cing, Ustadz pengen dengar.
Cita-cita aku tuh pengen jadi TNI Angkatan Udara. Wah, terinspirasi dari mana tuh pengen jadi TNI? Aku tuh lihat Angkatan dari kayak berita-berita yang apa namanya teh hari kemerdekaan tuh. TNI Angkatan Udara tuh kayak naik pesawat gitu, terjun, Iya. gagah, pemberani gitu. Membela negara gitu Iya, ya. bisa melindunginya. Iya, tapi kamu berani ketinggian nggak? Sebenarnya enggak sih, cuman pengen dicoba dulu. Coba dulu. Dan itu keberanian bisa ditumbuhkan ya. Ya usah doakan lah. Mudah-mudahan Nabil Amin. cita-cita apapun sepanjang positif itu dikabulkan oleh Allah ya. Amin. Nah, tapi kamu harus juga ngukur ya. Kalau misalnya kamu tuh ada di lantai 4, lihat ke bawah tuh dek. Padahal sebetulnya kalau TNI AU itu kan sudah akrab dengan hal-hal tersebut sebetulnya. Nah, selanjutnya kalau Nabi itu kan pulang pergi ke Bahterano jam 6:30 mungkin ya, datang ke Bahterano jam 7-an ya. Belajar sampai jam 3 ya, jam 15. Nah, setelah itu kan pulang. Biasanya yang dikerjakan di rumah apa aja? Kalau biasanya aku sudah pulang, biasanya aku makan tuh. Habis makan aku tuh ngejagain adik dulu bentar, ngebantu bunda dulu biar nggak terlalu sibuk. Bantu apa? Bantu ngejagain adik. Oh, ngejagain adik terus? Habis ngejagain adik, aku tuh langsung mandi untuk siap-siap untuk ngaji di masjid tuh. Oh, jadi udah beres ngejagain adik, ada pengajian di masjid, kamu ikut. Oh, bersama seluruh teman-teman seusia juga. Apa belajar apa, ngaji apa? Quran. Banyak, ada Al-Quran, akidah, tarik, sejarah lah, banyak. Kegiatannya di masjid Sampai dari jam 5:30 sampai jam selesai salat isya. Jadi salat isyanya teh di masjid. Setelah itu baru pulang ke rumah. Nah, lalu kan biasanya anak sekarang mah main HP. Kapan main HP-nya kau? Cuman Sabtu Minggu doang. Hah? Sabtu Minggu doang? Iya. Soalnya kalau aku main HP tuh lupa waktu gitu. Pernah main HP lupa waktu. Terus akhirnya kata bunda aku jangan main HP terus, dijatah. Oh gitu. Jadi memang akhirnya teh oleh bunda diatur ya, dijatah teh istilahnya tuh. Awalnya pasti kamu tuh, kok begini gitu ya? Saya pengennya tiap hari gitu. Ya selalu bilang gini, aku teh waktu itu dulu, bunda tuh orang lain mah punya HP, aku mah nggak punya HP sendiri. Kata bunda aku, ya nanti nabung kata aku teh. Oke, kata aku teh. Jadi sekarang kamu nabung? Ya, tapi biasanya uang aku yang misalnya Ramadan dikasih sama nenek, dikebundain buat keperluan. Iya. Terus gimana tuh kayak untuk punya HP-nya jadi nggak punya? Ya nggak jadi. Apa-apa. Nah, kamu tahu nggak kenapa bunda atau ayah ya ngatur kamu bermain HP untuk apa? Sementara kan yang lain mah tiap hari bahkan punya. Berarti Nabi sekarang nggak punya HP? Enggak. Alhamdulillah kalau Ustadz Maya dan para pemirsa nih, HP ini ya Allah betul-betul pengganggu bagi anak-anak ya. Beda dengan orang dewasa mungkin kebutuhan untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak, bahkan ada anak yang tidak bisa bijak bermedsos. Nah, ini salah satunya yang bisa kita tiru adalah Ananda Nabil, orang tuanya. Yang dulu Nabil juga pernah dibiarkan main HP ya? Iya. Tapi ternyata kebablasan. Iya, akhirnya lupa waktu. Diambil lagi HP-nya. Terus Nabil juga pernah merasa gimana gitu ya dengan aturan dari orang tua itu. Tapi sekarang mah jadi biasa. Ya, udah terbiasa. Gitu. Bahkan berterima kasih mungkin ke bunda ya. Terima kasih. Soalnya kalau anak-anak yang lain tuh kayak asik pisan, sampai aku pernah lihat teman aku itu matanya sampai merah. Oh, Masya Allah. Nabil tidur jam berapa? Yang maksimal tuh semuanya teh tidur jam 9. Seringnya jam 9 ya? Karena tidak main HP. Baru main HP itu di hari Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Itu berapa lama? 2 jam. 2 jam. Jadi Sabtu 2 jam. Iya. Hari Ahad 2 jam. Wah, keren banget.
Ini mah masa Allah ya gitunya anak zaman sekarang. Kamu nggak iri nggak dengan teman yang lain yang justru dikasih HP oleh orang tuanya? Pernah sih iri gara-gara aku teh waktu pas kelas 4 kalau nggak salah kami komol kan itu sama Ustazah Rifa dulu. Terus? Nah mereka teh bawa HP, aku mah enggak, Iya. aku iri gitu. Terus kalau dampaknya yang kamu rasakan, mana yang enak, punya HP atau enggak? Untuk ukuran anak-anak loh. Enggak sih. Terganggu kan? Coba lihat, anak segede kamu punya HP digunakan untuk apa biasanya? Biasanya main game, lihat apalagi TikTok, TikTok, lihat YouTube. Palingan segitu. Jadi lebih ke hiburan terus kan. Beda dengan orang tua. Misalnya Ustadz, karena kebutuhan bisnis, kebutuhan koordinasi dengan guru-guru yang lain. Kalau anak-anak jadi lebih kepada hedon. Tahu hedon? Hedon tuh ya suka-suka gitu. Yang itu tuh akan merusak masa depan. Coba sekarang Nabil mungkin ingin ada yang disampaikan kepada teman-teman terkait dengan HP. Lihat, boleh ke sini. Teman-teman siapa? Aku ngomongin ya teman-teman ya sedikit aja ya. Iya. Tolong jangan terlalu banyak bermain HP soalnya bisa merusak mata kalian gitu. Termasuk juga otak ya. Kalau keseringan mah, masya Allah. Kamu berterima kasih gak ke Bunda tentang aturan bermain HP ini? Terima kasih Silakan banget. sampaikan ke Bunda. Bunda makasih ya telah memberi aturan saat aku kebablasan main HP. Aku pun jadi belajar. Ternyata main HP itu sangat buruk. Oke, nah sepulang dari sekolah tuh umumnya kebiasaannya seperti itu. Kan Nabi sudah belajar di Bahtranu, bahkan belajar PAI, belajar tauhid, belajar akidah. Kok belajar lagi di sore hari bersama teman-teman di kampung halaman, kan capek. Bagi aku mah ya dulunya awalnya capek. Cuman aku pengen nambah ilmu aja biar lebih apa? Cerdas gitu. Alhamdulillah. Nah, Ustaz sekarang nanya nih. Sholatnya Nabil di kelas 6 ini apakah sudah tanpa bolong-bolong atau masih ada? Alhamdulillah sih sekarang mah udah lumayan, udah nggak bolong-bolong lagi. Soalnya kan setiap subuh selalu ke masjid tuh, subuh, isya, maghrib kan selalu di masjid. Nah kalau zuhur sama asar kan di sekolah biasanya. Oh jadi kalau maghrib isya mah udah jelas ya, karena kamunya kan di masjid sholat pengajian. Nah untuk subuh Ustadz tanya, apa kamu sholat juga? Sholat. Bahkan di masjid? Ya. Antara rumah dengan masjid jauh atau dekat? Ada yang dekat, ada juga yang jauh. Tapi aku kebiasaannya pilih yang jauh. Kenapa? Soalnya kan kata Rasulullah, setiap langkah untuk ke masjid itu dihitung satu pahala. Karena motivasi itu bikin kamu ingin ngambil yang jauh ya? Iya. Merinding pemirsa ya. Alhamdulillah ada anak yang mendapatkan sebuah pesan dari Nabi Muhammad SAW tentang ya langkah demi langkah itu dihitung, akhirnya tuh mengambil masjid yang jauh karena ingin mendapatkan keutamaan. Alhamdulillah. Itu sudah dilakukan sejak kelas 6 atau dari kelas 5 atau 4? Kelas 5. Kelas 5. Jadi Nabi sudah tidak pernah bolong lagi ya? Ya dari situ. Dulu pernah bolong di kelas berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh banyak yang bolongnya. Kenapa waktu itu bolong? Malas atau nggak paham keutamaan sholat? Soalnya waktu itu bolong-bolong kayak gitu teh, aku teh main HP terus. Sama diajak biasanya teh kalau sholat ke masjid teh, Bil, sholat ke masjid. Kata bunda aku teh, enggak capek. Dulunya gitu. Dulu gitu. Iya. Kalau sekarang masih diajak atau disuruh oleh bunda dan kamunya mau atau sudah sendiri aja? Kalau asar sama duhur itu
aku pengen sendiri. Kalau subuh masih diingetin Masih sama diingetin, bunda. dibangunkan. Iya. Nah, tapi langsung kamu bangun, lalu langsung ke masjid Iya. gitu, masya Allah. Tapi waktu pas sebelum ke masjid aku mandi dulu, mandi di apa? Mandi untuk pakai seragam sekolah. Soalnya Sebelum subuh. iya. Oh. Jadi abis sholat subuh tuh aku ngaji di depan rumah. Bukan di masjid. Bukan. Kalau masjid tuh cuman sore saja. Oke, bersama siapa itu? Gurunya? Gurunya sama Umi Lela. Oh, jadi kamu tuh ngaji lagi di subuh hari setelah sholat subuh. Sampai jam? Sampai jam 6. Alhamdulillah, ya Allah, rutinitasnya, masya Allahnya nggak pegang HP. HP hanya diberikan di hari Sabtu dan Ahad dan hanya 2 jam saja ya. Itu berarti ayah dan bunda Nabil sudah menerapkan 1 batasi, 2 awasi. Pernah nggak Nabil? Apa istilahnya ya? Kata orang Sunda maling-maling, mama nggak ada lagi di mana, ambil HP-nya, wah nyoko HP gitu, pernah nggak? Pernah. Terus diketahui nggak oleh bunda? Enggak. Oh, itu dulu ya mungkin. Ya, kalau dulu. sekarang enggak ya? Ya. Alhamdulillah. Nah begitulah ya, namanya juga anak-anak ya, masih usia SD, tapi sudah bisa taat patuh kepada orang tua. Saya salut nih kepada ayah dan bundanya Nabil yang sudah bisa membatasi Ananda. Yang sekarang itu jangankan yang bukan guru, ada guru, ada kepala sekolah, ada pendidik, pengurus, bahkan ustadz gitu ya. Tapi nggak bisa membatasi anaknya tentang HP. Ya, akhirnya jadi anak tuh korban. Ada yang maaf ya, speech delay, ngomongnya nggak bisa, nggak lancar karena sejak anak usia 1 tahun sudah dikasih HP, kan anteng. Iya. Jadi bapaknya kerja, ibunya kerja, anak dikasih HP, anteng kan? Iya. Enggak, tapi ternyata dapat penyakit itu. Tapi tidak setiap yang speech delay gara-gara dikasih HP kan ya. Terus juga kan kalau kita lihat Bu Eli Risman menyampaikan, pokoknya anak usia sampai 2 tahun itu nggak boleh lihat HP. Baru nanti setelah usia 2 tahun ke atas itu baru boleh lihat beberapa menit. Usianya lebih tinggi lagi baru dikasih 1 jam gitu. Tapi intinya jangan sampai kita menunda kepusingan kita. Anak akhirnya tuh anteng dengan HP, enak kita tuh kerja. Setelah dewasa anaknya ada masalah otak, masalah speech delay, masalah yang lainnya, gara-gara kita menunda penyesalan kita ya, menunda kariweuh kita. Jadi asalnya tuh kita gak riweuh gitu di anak usia 1 tahun, riweuh nanti ketika dewasa ya. Anak susah, udah namanya tuh dia kecanduan ya. Ya kecanduan. Kalau udah kecanduan tuh susah. Ya kayak adik aku yang kan sekarang 2 tahun ke atas kan, lebih 5 bulan. Kan waktu itu tuh pernah dikasih HP ya, cuman kayak 15 menit. Pas double, enggak mau jadi pengen lagi. Iya. Tapi bukan kecanduan itu. Iya. Oleh ayahnya atau ibu diberi lagi nggak atau ditahan? Ditahan. Nah itu harusnya jangan sampai kita tuh karunya kasih lagi. Ya udah, nantinya anak ketagihan. Iya. Tapi kalau udah 15 menit memang aturannya begitu untuk anak kecil, ya udah tahan. Walaupun anak teh guling-guling gitu. Gak apa-apa. Kayak adik aku, tapi Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Kalau adik aku tuh masih kayak gitu. Cuman sekarang mah udah ada cara buat nggak berhentiin nangisnya. Kayak dibikin ngakak sama aku teh, bikin ketawa. Termasuk juga dikasih penyadaran bahayanya main HP berlebihan. Pernah nggak? Pernah sama bunda kayak gini nih. Dek, udah ya main HP-nya, nanti mata kamu sakit gitu. Oke. Setelah digituin gimana tuh? Ya udah, adik aku diam langsung. Kan aku tuh punya lemari mainan, ambil mainan di lemari aku. Main
Alhamdulillah. Intinya sesudah mulai jarang ya keluarga-keluarga yang bisa menerapkan pembatasan dan pengawasan terhadap gadget ya. Setan gepeng namanya. Alhamdulillah ya, keluarga Nabil bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan bisa menular kepada keluarga-keluarga yang lain. Amin. Nabil ini di akhir obrolannya mungkin seperasaan kamu gitu. Kamu tuh sudah menjadi anak yang berbakti atau belum kepada kedua orang tua? Aku kayaknya belum deh. Oh. Soalnya aku masih marah-marah sama bunda aku. Kalau misalnya kalau Sabtu dan Minggu kan 2 jam. Aku tuh agak selalu marah, selalu ribut misalnya tentang makanan tuh kan aku suka makan. Misalnya adik aku kan dikasih dimsum, aku teh enggak, aku teh marah gitu ke orang tua aku. Tapi aku nyadar perbuatan aku itu salah. Jadi dicoba sedikit-sedikit untuk merubah perbuatan itu. Ada penyesalan gitu pada diri kamu. Kalau udah menyesal begitu, apa kamu teh membiarkan hal tersebut atau datang ke bunda minta maaf gitu? Waktu itu pernah datang ke bunda minta maaf, nangis. Bunda, aku minta maaf ya. Karena aku udah marah-marah sama bunda. Seperti itu. Oke. Kalau Ustadz mah, kamu kan pengen jadi TNI AU nanti. Dan kesuksesan yang akan kamu capai itu prosesnya banyak. Faktornya banyak. Di antaranya kerja keras. Tapi bukan hanya itu. Termasuk juga berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kesuksesan dalam hidup kecuali kita sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya? Ya. Mungkin pernah dengar sebuah kisah. Ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Batu langsung menghalangi pintu gua tersebut. Gelap dong. Itu ketiga orang tersebut bingung gimana caranya untuk nyeret itu tuh batu. Biar terbuka. Walaupun tenaganya dihabisin gak terbuka. Lalu masing-masing orang yang tiga ini dia berdoa kepada Allah. Nah, ada satu orang yang doanya kayak begini. Ya Allah, saya ini pengembala kambing. Terus dari kambing itu saya suka memerah susu kambing. Dan suka saya serahkan kepada ayah dan bunda saya sebelum ke anak saya. Itu suatu hari saya ngembalain kambingnya terlalu jauh. Pas pulang udah malam. Saya perah tuh susu mau dikasihkan ke mama dan papa, ternyata mama dan papa tuh udah tidur. Gimana nih? Dia punya anak. Anaknya ngerenyek-ngerenyek. Mau papa minta susu, pengen minum susu. Gak dikasih itu. Jangan dulu. Ini untuk nenekmu dan kakekmu. Nanti kalau kakek dan nenekmu sudah minum, ada sisanya baru buat kamu. Walaupun anaknya ngerenyek, enggak dikasihkan. Akhirnya si bapak dan si ibu tuh bangun, dikasihkan tuh minum. Dikasih minum, masih ada sisa dikasihkan kepada anaknya. Lalu kata si bapak tersebut yang dia itu terkurung di gua ngomong, ya Allah, saya sudah beramal soleh seperti itu kepada ayah dan bunda saya. Kalau itu merupakan amal soleh, tolong dong geserkan batu besar ini. Ngegeser enggak? Ngegeser. Karena ternyata kebaikan kepada orang tua itu pengaruhnya adalah terhadap kesuksesan. Ngegeser tuh. Kalau Nabil ingin sukses bukan hanya sekedar olahraga pengen jadi TNI, belajar pengen jadi, bukan hanya itu ya. Tapi juga harus berbaik-baikan kepada ayah dan bunda. Apalagi bikin orang tua nangis, jangan. Ya. Kalau kamu udah jadi TNI,
apa yang ingin kamu berikan kepada ayah dan bunda? Kalau aku jadi TNI, aku pengen merawat mereka sebagaimana mereka merawatku saat aku masih kecil. Kalau misalnya aku punya uang, mereka pengen kayak jalan atau beli baju, aku beliin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz doakan ya. Kalaupun nanti kamu tidak jadi TNI, kan memang banyak orang tuh yang bercita-cita jadi A, jadi B, akhirnya tuh takdirnya tidak. Yang penting mah kamu jadi orang sukses ya. Ya, Tapi amin. jangan lupa kesolehan. Termasuk salah satu ciri orang yang soleh itu adalah berbakti kepada orang tua dan habluminallahnya. Hubungan dengan Allahnya harus terus, yaitu dengan sholat diantaranya ya. Nah, kalau kamu misalnya masalah sholat, karena ada ya beberapa teman kita yang sholatnya ya masih bolong-bolong, tapi tidak banyak ya. Cok, atau kamu mau menyampaikan apa ke teman kamu yang masih sholatnya bolong-bolong? Ayo, Aduh, gimana ya? sok silahkan. Kalau masih bolong-bolong sholatnya, coba itu sholatnya sikapnya dikurangi, misalnya sholatnya keganggu sama HP, kurangin main HP-nya, utamakan sholat. Tuh. Kan sholat itu yang pertama kali ditanyakan di akhirat kelak. Sama dihisap ya tadi. Dihisap. Jadi yang pertama kali dihisap dalam urusan ibadah itu adalah sholat. Kalau yang pertama kali dihisap dalam urusan sosial yaitu masalah darah. Misalnya pembunuhan kayak gitu, itu nanti pertama kali dihisap. Termasuk juga saling menghina itu gak boleh. Itu kita misalnya anak soleh lalu ngehina, ya jadi nggak jadi dong jadi anak soleh, mancang ngehina orang lain kan gitu ya. Jadi ke Allahnya harus bagus, ke sesama manusianya harus bagus. Jangan kan gitu maaf ya, ada perempuan yang kotor, maksudnya kotor tuh dia suka maksiat gitu, tapi ngasih minum ke gogok, ke anjing lah ya, ngasih minum itu kata Rasulullah masuk surga, padahal dia perempuan kotor. Nah, karena apa? Karena dia punya kebaikan adalah ngasih minum ke anjing. Ada perempuan rajin sholatnya, sholat malamnya rajin, tapi pernah membunuh kucing. Jadi kucing itu dikurung, nggak dikasih makan. Oh, sampai kelaparan. Sampai kelaparan mati gitu. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka tuh. Rajin sholat, tapi jelek kepada makhluk. Nah, maksudnya apa? Ya Ustadz, berarti mendingan saya mengasih minum anjing aja tapi nggak sholat, bukan begitu ya. Jadi sholatnya kita lakukan, kebaikan kepada manusia dan kepada makhluk Allah juga kita lakukan gitu. Karena yang tadi juga perempuan yang kotor tadi, dia kebaikannya kepada anjing dihitung sebagai amal soleh, masuk surga nanti ya. Tapi karena dia wanita kotor, ya kekotorannya itu bakal diancam, disiksa oleh Allah. Seperti yang tadi perempuan yang suka sholat malam, tapi dia membunuh kucing. Nah, membunuh kucingnya dosa, tapi sholat malamnya dapat pahala kan gitu. Ya. Jadi dia pokoknya jadi manusia yang ke Allahnya baik, ke bunda, ke ayah baik, ke teman baik, ke makhluk Allah yang lain baik, ke kucing, ke ikan, bahkan ke tumbuh-tumbuhan. Insya Allah ya. Ya. Apa yang mau kamu sampaikan kepada ayah dan bunda yang pasti bangga dong, putranya yang pertama bisa podcast di kesempatan hari ini? Silahkan. Ayah, bunda, makasih ya telah mendidik aku dari kecil sampai sekarang. Dan aku berterima kasih banget bunda sama ayah telah merawatku dengan sepenuh hati. Aku minta maaf kepada bunda dan ayah kalau aku masih punya salah kepada ayah dan bunda. Aku minta maaf ya ayah, bunda. Semoga dengan podcast ini ayah dan bunda bisa bangga melihat anak-anaknya podcast di acara istimewa ini. Aduh, gimana, terharu ya. Aduh, Masya Allah ya.
jasa kamu terhadap orang tua, masih hadiah umroh misalnya tuh haji, masih rumah yang banyak, besar, mahal, tetap tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua. Betul. Melahirkan. Coba mengandung 9 bulan, sudah itu melahirkan berapa? Ya. Oh iya, ada yang lupa Ustadz tanyakan, setelah kelas 6 mau melanjutkan kemana rencananya? Insya Allah aku pengen ngelanjutin ke pesantren. Di salah satu pesantren itu aku sudah daftar tuh. Oh. Nah, minggu depannya dites aku. Dites Ya. di Bandung atau di luar Bandung? Di Pangalengan. Oh, Pangalengan. Puntang. Di Puntang dekat ya. Boleh disebutkan nama SMP-nya? Pesantrennya Fitrah Insani. SMP Fitrah Insani. Ada juga teman yang ke sana? Ada. Alhamdulillah ya. Ustaz doakan yang terbaik saja. Intinya sekolah itu hanya wasilah. Ya, mau dimanapun, mau di SMP negeri, mau di SMP swasta, mau di pesantren, itu wasilah yang membuat kamu akhirnya tuh menjadi hamba Allah yang soleh. Oke? Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, Nabil. Ya. Obrolan kita kali ini mungkin saja bisa disambung lagi lain hari, bahkan mungkin ketika kamu udah SMP, udah besar, udah jadi TNI, siap nggak nanti diundang podcast? Insya Allah. Jangan sampai Ustaz di telepon, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ini? Kata Nabil teh, ini Ustaz Ramdan. Gak kenal, jangan gitu ya. Harus, pokoknya nanti kalau kamu jadi orang sukses, jadi apapun diundang lagi harus mau ya. Iya. Dan tanpa dibayar. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, siap insya Allah. Demikian obrolan kita kali ini dengan Ananda Nabil. Mudah-mudahan mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda Nabil yang telah berkenan mempersilakan Anandanya dijadikan narasumber pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.